Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas. Dalam hal ini kita akan memasuki agenda satu dengan eh, mata pelatihan yang terdiri dari dua, yaitu kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Perkenalkan, saya dengan Mora Hirtanto Ritonga, Widya Iswara Muda, Padpusbang SDM BSSN. Di sesi ini kita akan membahas konsep penting yang dirancang untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan dengan nilai-nilai Pancasila serta bela negara. Dengan alokasi waktu dengan total 33 jam pelajaran dengan 1 JP-nya 45 menit. Kemudian ini dibagi menjadi 7 JP MOOC, kemudian 14 JP untuk distance learning dan 12 JP untuk klasikal. Kemudian deskripsi singkat pelatihan ini adalah membekali peserta dengan pemantapan pemaknaan konsepsi etika dan integritas kepemimpinan Pancasila serta bela negara kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan kearifan lokal sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara dalam mengendalikan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya bela negara. Tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memantapkan pemaknaan konsepsi Pancasila dan bela negara serta penerapan integritas moral, supremasi hukum dalam konteks penguatan kedisiplinan kapasitas kepemimpinan bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikannya dalam jabatan dan mengelola kinerja organisasi sebagai bagian dari upaya bela negara. Kemudian indikator hasil belajarnya untuk materi pokok pertama, etika dan integritas kepemimpinan. Indikator hasil belajarnya adalah mengidentifikasi potensi diri dan mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik di instansinya. Kemudian untuk materi pokok kedua, bela negara kepemimpinan Pancasila, yaitu mengidentifikasi persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, Pancasila, dan sistem pemerintah Indonesia. Di sini bisa dilihat untuk submateri pokoknya. Kemudian metodenya ada MOOC atau belajar mandiri, dan di sana ada tugas-tugas untuk pembuatan essay. Kemudian nanti ada distance learning, kemudian ada klasikal. Nah, alat bantu yang digunakan untuk pelaksanaan MOOC ada handphone, ada bisa laptop, kemudian bahan pembelajarannya itu sendiri atau modulnya. Kemudian untuk distance learning hampir sama. Kemudian klasikal, nanti ini tatap muka di dalam kelas gitu ya. Dibutuhkan laptop, kemudian LCD proyektor, papan tulis, ATK, bahan pembelajaran, alat dan bahan permainan. Untuk alokasi waktu sendiri, MOOC di sini dialokasikan sebanyak 7 jam pelajaran, kemudian distance learning untuk 14 jam pelajaran, dan klasikal 12 jam pelajaran. Kalau secara timeline, kami share di sini untuk tanpa pelajarannya. Di sini pembelajaran mandiri yang tadi 7 JP itu. Kemudian e-learning di sini 4 dan 14 gitu ya. Ini yang distance learning itu, kemudian pembangunan komitmen bersama. Kemudian klasikalnya nanti pembelajaran agenda 12 JP, lalu aktualisasi pemain pelayan dan klasikal yang kedua. Kita balik lagi ke RBPMP atau RP yang sudah kami susun. Kemudian biar lebih detail di bagian di sini rencana pembelajarannya. Untuk lebih detailnya eh, untuk apa namanya menjelaskan lebih detail daripada materi pokok dan submateri pokok yang ada ini, kami bagi menjadi di sini ada sinkronus. Sinkronus ini sebanyak 4 JP, kemudian asinkronusnya nanti sebanyak 10 JP. Nah, sinkronus 4 JP ini kira-kira sesi pertama dan sesi kedua ya, sesuai dengan materi pelatihannya. Di hari pertama dan hari kedua, hari pertama etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, dan hari kedua bela negara kepemimpinan Pancasila. Di sini bisa dilihat fasilitator ngapain, kemudian pesertanya ngapain. Ini lebih di materi pertama ini, di sesi pertama, lebih ke arah mengukur gitu ya, mengukur sejauh mana pemahaman dari
yang sudah didapatkan oleh peserta selama mengikuti pembelajaran secara MOOC. Sesi kedua ini pemaparan tugas individu yang ada di MOOC tersebut. Kemudian untuk sesi asinkronusnya, ini mengerjakan tugas merespon pertanyaan dan konsultasi peserta dalam mengerjakan tugas sesuai LMS yang dimiliki atau yang dipunyai oleh LAN. Kemudian tentunya fasilitator ini merespon pertanyaan dan konsultasi serta selama mengerjakan tugas dan memeriksa dan memberikan penilaian hasil pengerjaan tugas. Ini itu asinkronusnya. Kemudian pembelajaran klasikal ini dibagi menjadi 4 sesi, gitu ya. Sebanyak tadi, kalau kita lihat di sini, dia sebanyak 12 jam pelajaran. Sesi pertama, eh, kami nanti merencanakan untuk eh, sistemnya itu menggunakan storytelling ya. Artinya storytelling berbagi pengalaman dari peserta karena sangat eh, mungkin bahwa peserta itu bermacam-macam instansi maupun mungkin daerah gitu ya. Pasti masing-masing punya pengalaman di instansi masing-masing. Nah, di sesi pertama ini kami bagi menjadi 4 kelompok, dibagi kelas, kalau kelas idealnya 25 mungkin atau 24, mungkin satu kelompok sekitar 6 orang. Lalu nanti kelompok pertama sampai kelompok 4 kami kasih tema, ini temanya persepsi dan frekuensi publik dan segala macam. Jadi pengalaman dari peserta yang ada di sana terkait tema yang diberikan gitu lah. Ini untuk membentuk kelompok ya. Lalu nanti mungkin kelasnya kami bagi menjadi 4 bagian. Mungkin kalau kelas umumnya bentuk ya persegi, jadi ada 4 sudut nantinya. Ini di sesi pertama itu membagi kelompok, kemudian memberikan instruksi mengenai cara proses pembelajaran. Kemudian sesi kedua memberikan kesempatan masing-masing kelompok untuk mempersiapkan pemaparan untuk storytelling dan mengawasinya. Artinya masing-masing orang di setiap kelompok nanti akan melakukan sharing pengalaman mereka terkait tema yang diberikan. Ya. Lalu mungkin nanti dari mereka memilih satu gitu ya dari kira-kira yang paling oke lah untuk dipaparkan ke kelompok lain. Nah, di sesi ketiga ini berarti 4 jam yang ketiga. Ini 4 JP. Kalau di sini sesi pertama 4 JP pertama, sesi kedua 4 JP kedua, lalu sesi ketiga 4 JP ketiga, lalu di sini perwakilan dari satu orang tiap kelompok itu yang dirasa paling oke, yang paling apa namanya mewakili dari tema yang diberikan, nanti mereka akan memaparkan, memberikan bercerita lah pengalaman mereka terkait tema yang diberikan. Kemudian di sesi keempat kumpul lagi dalam satu kelas. Kalau tadi mungkin dibagi menjadi 4 kelompok kecil di dalam kelas itu, ini digabung kembali, lalu memberikan apresiasi atau tanggapan dari fasilitator terhadap apa namanya kelompok-kelompok yang sudah ada. Ini dipilih mungkin biar empat empat kelompoknya masing-masing dapat penghargaan. Artinya tapi boleh aja nih satu kelompok dapat dua dua penghargaan ya. Ini terkreatif, terheboh, terstruktur, termenarik. Ini apa aja boleh. Nanti pokoknya masing-masing 4 itu ada apa namanya? Ada capnya lah, atau ada statusnya diberikan oleh kelompok lain. Kemudian di penutup sekitar 30 menit. Tadi semua setelah sama-sama dibahas, ditanggapi di sesi keempat ini. Di 30 menit terakhir mungkin ada review dan pembulatan materi agenda agenda satu. Ini pemutaran video mungkin kalau sempat, lalu pemberian motivasi. Untuk referensinya ini masih mungkin sama atau terkait dengan pelatihan pelatihan seluruh pimpinan atau pelatihan pimpinan pengawas. Kemudian untuk evaluasi pembelajarannya bisa dilihat di sini yang hasil tugas agenda satu, kemudian penugasan pada fase pembelajaran distance learning, kemudian laporan dan paparan storytelling yang sudah diberikan tadi, lalu penilaian aspek kepemimpinan, kedisiplinan kerjasama, dan prakasa selama proses pembelajaran agenda pertama. Kami kira itu yang ingin kami sampaikan untuk materi agenda satu yang akan kami ampu pada pelatihan kepemimpinan pengawas.
Kurang lebih kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.